Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Ketemu lagi ya sama aku, udah lama, udah hampir sebulan aku nggak ngevlog. Ini aku sekalian juga mau cerita kenapa aku nggak ngevlog, dan aku juga mau cerita tentang kehamilanku dan keguguranku kemarin ya teman-teman. Jadi aku itu nggak ngevlog kemarin karena aku hamil, dan aku itu rasanya kan mual, muntah, nggak mood segala macem. Jadi aku nggak mau ngevlog dulu gitu, dan aku nggak mau ngapa-ngapain. Aku pikir nantilah kalau misalkan fase-fase mual muntahnya itu udah aku lewatin, baru aku mau ngevlog lagi. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Ternyata aku keguguran. Ya udah, akhirnya baru sekarang ini aku udah masa-masa pemulihan. Dan memang di rumah aja aku mau istirahat, jadi ya udah aku ngevlog deh untuk mengisi kegiatan kayak gitu. Nah, jadi aku mulai cerita ya teman-teman tentang kehamilanku dan keguguranku. Jadi pertama-tama itu aku ngerasa, pastilah feeling seorang perempuan, feeling seorang ibu itu kalau lagi hamil kayak gitu, itu udah ngerasa nggak enak, badanku udah ngerasa dikit-dikit cepet capek, terus mual muntah. Tapi kan berhubung bersamaan dengan bulan puasa, jadi aku pikir kan emang itu adalah efek, oh mungkin adaptasi nih bulan puasa kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tetap tuh puasa aku paksain, padahal di situ aku udah mual jam, kalau duhur sama asar itu aku udah ngerasa kayak mau muntah kayak gitu. Cuman ya tetap aku positive thinking bahwa ini adaptasi kayak gitu. Sampai aku ngomong sama suamiku nih, kayaknya puasa ini aku beda banget deh, puasa ini kok kayak ngedrop banget, kayak awal-awal puasa tuh rasanya udah kayak akhir bulan Ramadan, tahu ya, akhir-akhir bulan Ramadan kan udah lemes banget kayak gitu. Itu terus ya udah aku terusin. Tapi pas puncak-puncaknya itu akhirnya setelah buka itu, setiap habis buka itu aku udah perih. Lambungku tuh perih banget ya teman-teman, dan aku tuh udah mau muntah setiap buka itu udah dua hari seperti itu. Terus aku baru inget nih, oh iya bulan ini kan belum haid ya. Akhirnya aku langsung tes pack, ternyata hasilnya alhamdulillah positif. Di situ aku seneng banget lah. Oh iya ternyata aku hamil, karena anak pertama aku kan udah 7 tahun ya. Jadi oh iyalah alhamdulillah, ini rezeki dari Allah pas bulan Ramadan. Akhirnya aku anamnesis sendiri, kayak timbang, pemeriksaan sendiri-sendiri gitulah. Aku catat data segala macem. Ternyata nggak lama, sekitar seminggu kemudian aku itu ngeflag. Terus aku konsul dokter, USG segala macem. Itu hasilnya masih bagus. Oh udah ada detak jantungnya. Pas itu udah 8 minggu ya teman-teman, 8 minggu udah ada detak jantungnya, di USG bagus. Ya udah kata dokternya, pertahanin ya Bu, nanti saya kasih penguat kandungan gitu. Ya udah akhirnya istirahat di rumah, minum terapi yang dari dokter. Tapi ditunggu sampai 1 minggu, ternyata flek itu tidak kunjung berhenti. Jadi terus berlanjut sampai tadinya fleknya coklat jadi merah darah seger gitu. Akhirnya aku konsul lagi dong sama dokter, terus USG lagi. Dan pas USG kedua itu ternyata janinku itu udah tidak ada detak jantungnya lagi, udah seminggu gitu. Maksudnya seminggu dari USG pertama ke USG yang kedua itu, pas yang kedua itu baru diketahui detak jantungnya udah nggak ada. Dan kenapa aku USG lagi, karena udah 2 hari itu aku ngeluarin kayak darah seger banyak, terus perutku agak mules. Di situ aku udah feeling kok darahnya tambah banyak, terus kok ada nyeri perut kayak gitu. Makanya aku langsung konsul sama dokter. Ternyata di situ ya diketahui nggak ada detak jantungnya. Jadi pada saat aku dikasih tahu nggak ada detak jantungnya tuh gimana ya rasanya sedih. Aku di situ kayak nangis terus gitu loh teman-teman. Kayak ya Allah, nggak percaya banget ya, kayaknya kemarin masih ada, masih sehat, terus sekarang udah nggak ada, dan disarankan untuk kuret, dijadwalkan langsung kuret gitu. Kayaknya ya Allah, ini mimpi nggak sih kayak gitu. Perasaannya ya teman-teman. Apalagi kan memang kehamilan ini udah
aku nanti-nanti kayak gitu. Udah siap lah kalau misalkan aku harus hamil tahun ini. Alhamdulillah kayak gitu. Ternyata umur kehamilan 9 minggu harus dikuret ya. Gimana ya rasanya? Ya seperti itulah. Ya udah akhirnya kita ngikutin saran dari dokter untuk dilakukan kuret. Ya alhamdulillah kuret kemarin berjalan dengan lancar. Setelah kuret aku ngerasa lebih baik keadaannya sekarang, udah agak segeran, terus tidak ada keluhan apapun. Alhamdulillah. Doain ya teman-teman, semoga kedepannya aku bisa mendapatkan kehamilan yang lebih sehat lagi. Di satu sisi kemarin itu aku agak sedikit tidak menerimanya, kenapa harus kuret, kenapa harus keguguran gitulah. Tapi kesininya aku mikirnya ya udah deh, kan semua hanya titipan Allah, dan yang penting aku itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku tidak menyia-nyiakan kehamilan ini. Aku udah berusaha istirahat, udah berusaha untuk mengkonsumsi penguat kandungan, udah sebelum hamil aku udah rutin minum asam folat, ya segala macem ikhtiar udah aku lakuin. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya udah aku di situ udah oke, nggak apa-apa, yang penting aku udah berikhtiar gitu aja. Aku udah mulai ikhlas pas kemarin udah siap-siap mau kuret, udah mau ikhlas. Kalau pas baru dikasih tahu ini nggak ada detak jantungnya ya, itu saat-saat yang paling kayak kena petir di siang bolong gitu loh teman-teman. Pokoknya sedih banget lah. Nah, alhamdulillah sekarang udah baikan. Sekarang aku mau aktif ngevlog lagi. Kalau kemarin itu karena lagi hamil, nggak mood, terus apalagi ditambah untuk harus dikuret, harus keguguran segala macam. Jadi aku belum siap untuk aktif di YouTube lagi. Sekarang doain semuanya lebih baik lagi. Doain juga semoga aku cepat hamil lagi dan mendapatkan kehamilan yang lebih sehat lagi. Jangan bosan-bosan untuk ngeliat video aku ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.